Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang cantik dan ganteng. Bagaimana kabarnya hari ini? Kita belajar mulai daring dulu ya, karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Sebelum belajar, jangan lupa untuk selalu berdoa. Dan juga jangan lupa selalu jaga kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang tema 1 subtema 2, yaitu tentang organ gerak pada manusia. Alat gerak pada manusia ada dua, yaitu alat gerak aktif berupa otot dan juga alat gerak pasif berupa tulang. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Beberapa aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari memanfaatkan anggota tubuh seperti menulis, melempar bola, makan, berjalan, menendang bola, dan mengayuh sepeda. Anggota tubuh dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Untuk menjaga agar otot dan tulang tetap kuat, kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, serta menjaga pola makan teratur. Makanan sehat yang baik untuk pertumbuhan tulang dan otot antara lain susu, daging, sayur mayur, dan telur. Tulang sebagai alat gerak manusia. Kita telah mempelajari bahwa tulang merupakan alat gerak pasif yang dimiliki oleh makhluk hidup, termasuk manusia. Selain itu, alat gerak tulang berfungsi untuk menopang tubuh, memberi bentuk tubuh, dan tepat melekatnya otot-otot. Berdasarkan bentuknya, tulang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tulang pipi, misalnya tulang telapak tangan dan tulang rusuk. 2. Tulang pipa, misalnya tulang paha dan tulang. Berdasarkan zat penyusunnya, tulang dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Tulang rawan, misalnya tulang telinga. Yang kedua tulang keras, misalnya tulang tengkorak. Sekarang coba perhatikan gambar kerangka manusia pada gambar ini. Fungsi tulang lengan yang pertama menciptakan gerak dan bekerja dalam aktivitas fisik. 2. Menyangga berat atau menahan beban. Fungsi tulang hasta yang pertama menyimpan mineral dan menghasilkan sel-sel darah pada sumsum tulang. Yang kedua membantu putaran pada pergelangan tangan. Yang ketiga membentuk struktur lengan. Yang keempat membentuk sendi siku. Yang kedua tulang lengan atas. Fungsinya yang pertama tempat menempelnya otot utama dalam tubuh. 2. Menggerakkan siku dan bahu. 3. Menghubung sendi putar. 4. Melakukan gerak fleksi dan ekstensi pada lengan. Yang ketiga tulang pengupil. Fungsinya yang pertama membentuk persendian pergelangan tangan. Yang kedua penyusun kerangka lengan bawah. Yang ketiga tempat melekatnya otot lengan. Yang keempat menyusun lengan bagian bawah. Yang kelima membentuk sendi peluru. Yang keempat fungsi tulang pergelangan tangan. Yang pertama untuk menghubung tulang jari dan tulang pangkal lengan. Yang kedua tempat menempelnya otot tangan. Yang ketiga alat gerak tangan. Yang kelima fungsi tulang telapak tangan. Yang pertama yaitu menghubungkan tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Yang kedua membentuk telapak tangan. Yang ketiga tempat menempelnya otot telapak tangan. Fungsi-fungsi tulang pada kaki manusia. Yang pertama, tulang paha berfungsi untuk membentuk kaki bergerak lurus dan menekuk ke arah pinggul. Yang kedua, untuk menopang berat tubuh. Yang kedua, fungsi tulang kering. Yang pertama, menghubungkan lutut dengan pergelangan kaki. Yang kedua, menopang dan menjaga postur tubuh. Yang ketiga, menjaga keseimbangan tubuh. Yang keempat, menggerakkan pergelangan kaki. Fungsi yang ketiga, tulang betis, yaitu untuk meletakkan bagian lutut. 2. Menopang berat tubuh. Yang ketiga menjaga keseimbangan tubuh. Fungsi keempat tulang pergelangan kaki. Untuk yang pertama menyeimbangkan tubuh saat berdiri. Yang kedua menggerakkan telapak kaki. Yang ketiga menopang berat badan saat berdiri. Yang kelima fungsi tulang telapak kaki. Yang pertama untuk tumpuan kaki untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri. Yang kedua tempat menempelnya otot telapak kaki. Fungsi yang keenam yaitu tulang jari kaki. Yang pertama untuk menopang berat badan. Yang kedua menjaga keseimbangan tubuh saat berdiri.
Yang ketiga, menggerakkan jari kaki. Otot sebagai alat gerak manusia. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia yang pertama menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan menegang. Yang kedua menggerakkan jantung. Yang ketiga mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Macam-macam otot manusia. Yang pertama, otot polos. Otot polos mampu menggerakkan organ tubuh tanpa kita kendalikan. Misalnya, gerakan lambung menghancurkan makanan. Ciri-ciri otot polos yang pertama, waktu berkontraksi antara 3 sampai 180 detik. Yang kedua, membentuk dari otot polos adalah gelendong. Yang ketiga, terletak pada organ dalam. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Yang kelima, menggerakkannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Yang keenam, dipengaruhi oleh syaraf otonom. Yang ketujuh, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Yang kedelapan, tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Itu contoh gambar otot polos. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Misalnya, menggerakkan tangan dan kaki. Ciri-ciri otot lurik yang pertama, membentuk silindris dengan garis gelap terang. Yang kedua, melekat pada rangka. Yang ketiga, bekerja secara sadar dengan perintah otot. Yang keempat, cepat dan mudah lelah. 5. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Yang keenam, mempunyai pigmen mioglobin. Yang ketujuh, inti sel yang berada di tepi. Di sampingnya itu adalah gambar otot lurik. Yang ketiga, otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah di seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung yang pertama, otot jantung berbentuk silindris. Yang kedua, memiliki percabangan. Yang ketiga, otot jantung terletak pada jantung. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Yang kelima, bekerja tanpa kesadaran manusia. Yang keenam, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Yang di samping itu adalah contoh otot jantung. Sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Kita telah mengetahui bahwa tulang dan otot bekerja secara bersama-sama. Tulang sebagai alat gerak pasif dan otot sebagai alat gerak aktif. Tulang satu dengan tulang lainnya dihubungkan dengan sendi. Perhatikan macam-macam sendi pada rangka manusia berikut. Yang pertama, sendi putar. Contohnya pertemuan tulang leher dan tulang tengkorak. Sendi ini dapat digerakkan memutar. Yang kedua, sendi peluru. Tempat pertemuan tulang berbentuk bola dan tulang berbentuk mangkuk. Sendi ini dapat bergerak ke semua arah seperti arah tulang panggul dan tulang paha. Yang ketiga, sendi engsel. Contohnya pertemuan tulang lengan atas dan tulang hasta. Sendi ini hanya dapat digerakkan ke satu arah saja. Yang keempat, sendi geser terdapat di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Gerakan sendi ini terbatas, yaitu hanya dapat menggeser. Yang kelima, sendi pelana. Contohnya terdapat di antara tulang telapak tangan dan tulang ibu jari. Sendi ini dapat digerakkan ke dua arah.
Selain sendi, otot juga memiliki macam-macam gerak. Berikut adalah macam-macam gerak otot pada manusia. 1. Gerak menekuk atau meluruskan dilakukan pada bagian sendi engsel dan pelana. Contoh gerakan menekuk atau meluruskan yaitu gerakan lutut, siku, dan ruas-ruas jari tangan. Yang kedua, cara menurunkan atau menekan ke arah bawah menggunakan bagian tubuh. Contohnya gerakan menghentakkan kaki, menekan benda menggunakan tangan, dan gerakan mulut terbuka karena tulang rahang bawah bergerak ke arah bawah. 3. Gerak menaikkan yaitu gerak yang dilakukan dengan menaikkan bagian tubuh. Contohnya gerakan pada saat mulut terbuka kemudian kembali tertutup. Hal ini karena terjadinya gerakan naiknya tulang rahang bawah yang semula di bawah kemudian ke arah atas. Contoh lainnya adalah gerakan jalan di tempat dan berlari. Yang keempat, gerak memutar yaitu gerakan yang dilakukan pada sendi putar dan peluru. Contohnya gerakan kepala menengok ke kanan dan kiri serta gerakan berputarnya lengan. Yang kelima, gerakan menjauhkan dan mendekatkan tubuh. Contohnya gerakan merentangkan tangan dan menggerakkan kaki ke arah samping. Cara menjaga dan merawat otot pada manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. Yang kedua, melakukan peregangan. Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama, seperti saat melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. Yang ketiga, melakukan latihan rutin. Banyak latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban, bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Misalnya jogging, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan lain-lain. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda. Titik sedikitnya mengkonsumsi 6 gelas air putih agar dapat menjaga kesehatan tubuh. Cairan dapat membantu otot melemaskan setelah berkontraksi serta dapat melembabkan sel-sel otot sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. 5. Mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot, khususnya untuk pembentukan otot. Makanan-makanan tersebut antara lain putih telur, susu, ikan tuna, sayur, brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond, dan kacang Arab dan bayam. 6. Meringankan nyeri otot. Gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Sekarang, Bu Guru mempunyai 4 soal yang harus dikerjakan di buku tulis tema. Selamat mengerjakan dan jangan lupa selalu jaga kesehatan. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.